Kita masih bahas mengenai PPh orang pribadi. Kalau di kriteria yang disampaikan di pertemuan lalu, ini kan ada batasan yang membuat seorang wajib pajak pribadi itu bisa pilih metode gitu ya. Nah, yang final kan kemarin mirip seperti norma, yaitu omsetnya di bawah 4,8 miliar. Tetapi penggunaan final bisa dilakukan sejak pertama punya NPWP sampai kalau orang pribadi maksimal tahun ke-7. Nah, untuk yang menggunakan norma penghitungan wajib pajak orang pribadi yang menggunakan menjalankan kegiatan usaha yang bersifat profesi, ya seperti dokter, notaris, akuntan dan lain-lain. Walaupun tidak menutup kemungkinan jenis usaha lain juga kalau mau pakai norma penghitungan juga dipersilahkan. Adapun penggunaan yang metode pembukuan diutamakan buat yang penghasilan usahanya sudah lebih dari 4,8 miliar setahun. Sekali lagi kata-katanya diutamakan. Karena ada juga yang bisa menggunakan metode pembukuan walaupun omsetnya masih kurang dari 4,8 miliar setahun. Nah, ini yang kelebihan penggunaan metode norma. Nah, kita masuk sekarang ke yang pembukuan. Seperti tadi Ibu sampaikan, ada yang wajib. Yang wajib ketika omsetnya sudah lebih dari 4,8 M setahun, nggak bisa milih. Harus pakai pembukuan. Nah, bagaimana yang belum? Yang belum lebih dari 4,8 M, itu dipersilahkan. Mau pakai pembukuan sekarang, ya monggo. Mau pakai pembukuannya nanti nunggu 4,8 M lebih gitu ya, boleh silakan. Jadi karena sifatnya masih diizinkan, maka untuk yang omsetnya kurang dari 4,8 M ini akan sangat disambut dengan bahagia sekali oleh kantor pajak kalau mau pakai metode pembukuan. Nah, ada konsekuensi yang harus dijalani oleh wajib pajak yang memilih pakai pembukuan, yaitu dia harus membuat laporan keuangan lengkap, walaupun dia orang pribadi ya. Yang namanya laporan laba rugi, neraca, di sini juga ada nih mengumpulkan data yang meliputi harta, kewajiban modal. Nah, ini kan adanya di neraca nih ya. Penghasilan dan biaya ada di laba rugi. Jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa terkait dengan harga pokok usaha. Itu harus lengkap. Daftar aktiva, kemudian ngitung penyusutan, harus lengkap. Kalau persediaan barangnya ada banyak, bikin metode persediaan barang untuk penghitungan persediaan awal, pembelian, persediaan air juga itu harus dibikin. Sekali lagi, walaupun itu orang pribadi, tetapi konsekuensi memilih metode pembukuan adalah seperti itu. Ada plus minus dari masing-masing metode. Metode pembukuan mungkin akan membuat terasa lebih ribet gitu ya, karena pencatatannya harus dilakukan kontinu, tidak boleh berhenti. Akan tetapi kelebihannya dengan penggunaan metode pembukuan ini, wajib pajak jadi bisa menghitung pajaknya benar-benar dari keuntungan usahanya saja. Ya, kalau waktu kemarin di penghitungan pajak final yang 0,5% dikali pendapatan usaha kotor, intinya kan berapapun pendapatan usaha ya bayar pajaknya 0,5%. Dengan demikian nggak peduli dia ada biaya, kemudian tidak peduli mengalami kerugian, pajaknya tetap harus dibayar. Tetapi yaitu hanya 0,5%. Begitu juga dengan yang metode norma. Caranya ngitung pajaknya kan sekian persen tarif norma dikali pendapatan kotor itu sama dengan pendapatan bruto gitu.
Jadi kurang lebih hampir mirip seperti yang final tadi. Dia menutup kemungkinan adanya rugi yang membuat kalau lazimnya pelaku usaha rugi ya nggak perlu bayar pajak. Nah, tetapi untuk final dan norma terpaksa tidak bisa mengadopsi itu. Nah, baru bisa dirasakan rugi tidak bayar pajak ketika pakai metode pembukuan. Ini ketentuan yang diminta, sekurang-kurangnya terdiri dari. Nah, kalau kita lihat ada banyak ya. Tetapi masih mengacu ke kaidah penyusunan laporan keuangan yang normal, yang lazim diterapkan oleh kita di Indonesia untuk penyusunan hasil operasional usaha, biar kita bisa tahu berapa sih nilai pendapatan kita kemarin setahun, berapa biaya-biaya yang kita keluarkan, ada dapat untung atau tidak gitu ya. Nah, akan tetapi di dalam penyusunan laporan keuangan untuk kita menghitung pajak, ada kaidah yang harus diikuti, yaitu yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan maupun Undang-Undang KUP, Undang-Undang PPN, dan sebagainya, yang membuat jadi ada perbedaan prinsip antara penyusunan laporan keuangan yang menggunakan akuntansi umum atau yang kita sebut sebagai laporan keuangan komersil, dan laporan keuangan yang akan kita gunakan untuk pengisian SPT tahunan yang manfaatnya untuk menghitung pajak atau lazimnya disebut laporan keuangan fiskal. Perbedaan utama di dalam layar yang sekarang kita baca ini, ada biaya yang dapat dikurangkan. Nah, kalau ada kata-kata biaya dapat dikurangkan, berarti ada juga biaya yang tidak dapat dikurangkan. Nah, itulah yang diterapkan di dalam penyusunan laporan keuangan fiskal. Ada biaya yang boleh mengurangi pendapatan usaha, ada biaya yang tidak boleh mengurangi pendapatan usaha. Nah, kita baca yang boleh dulu. Yang boleh itu adalah biaya yang dilakukan pengeluarannya untuk kepentingan, kita baca di layar ya, mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Secara gampangnya kalau Ibu sebutkan ini kayak biaya HPP gitu ya. Biaya yang kita keluarkan untuk kita bisa menjalankan kegiatan usaha utama kita. Kalau misalnya usahanya dagang bakso ya berarti kita beli daging, beli bihun dan lain-lain sampai akhirnya bisa kita produksi baksonya dan kita bisa jualan. Nah, kalau kita dagangnya bakso tapi belinya apa misalnya beli penggilesan gitu, buat apa gitu, korelasinya nggak ada. Nah, yang semacam itu yang dikategorikan sebagai biaya yang tidak boleh dikurangkan. Ini contoh real dari biaya yang dapat dikurangkan atau biaya yang boleh mengurangi penghasilan. Ya. Ada banyak dan di dalam undang-undang ini bisa ketemu di pasal 6 Undang-Undang PPH. Seperti bisa dilihat di sini biaya kalau kita mengeluarkan dana untuk beasiswa karyawan, membiayai kegiatan magang, pelatihan, itu boleh mengurangi penghasilan kita. Kemudian kalau misalnya ada piutang tapi yang memang benar-benar sudah dipastikan tidak dapat ditagih lagi gitu. Nah, itu baru boleh kita jadikan beban mengurangi penghasilan usaha. Tapi kalau piutang yang kita masih, kalau misalnya ibu-ibu ada mendengar akun yang namanya penyisihan piutang, itu sifatnya masih tentatif. Kita masih precaution gitu ya, tindakan jaga-jaga. Kita menyisihkan uang untuk nanti kalau misalnya ada piutang yang ternyata oleh si customer kita nggak dibayar-bayar. Nah, baru penyisihan piutang ini bisa kita gunakan itu. Nah, kalau yang semacam itu masih belum boleh kita jadikan beban, walaupun kita misahin uangnya. Nah, penghasilan tidak kena pajak menjadi salah satu item yang boleh mengurangi penghasilan
usaha. Kemudian kalau ada pembagian laba itu juga boleh. Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi, maaf, ini sudah berpindah ke biaya yang tidak dapat dikurangkan. Biaya yang dibebankan atau dilakukan untuk, misal kita punya perusahaan, eh, kalau sakit ada penggantian dari kantor, tetapi ketika yang sakit ini direktur, penggantiannya lebih besar daripada penggantian yang dilakukan untuk ke karyawan. Nah, yang semacam itu kelebihannya tidak boleh. Jadi kalaupun mau ada pengeluaran untuk karyawan, perlakuannya harus sama. Makan siang, kalau makan siangnya beli dengan eh, barang yang sama untuk sekantor gitu ya, diizinkan menjadi beban. Tapi kalau kita membuat klasifikasi atau pembedaan, yang direktur makannya kita belikan yang hokben misalnya, kemudian yang karyawan kita belikan yang warteg. Nah, semacam itu tidak boleh. Jadi kalaupun ada biaya yang dikeluarkan untuk karyawan yang ada di kantor, itu harus equal, sama semuanya perlakuannya. Kemudian kita lihat di sini ada pembentukan atau pemupukan dana cadangan. Sama seperti tadi, dana cadangan contohnya sederhana, penyisihan piutang, itu nggak boleh. Eh, Kemudian kalau perusahaan ada mengeluarkan atau memberikan pembayaran asuransi bagi karyawan di luar yang wajib ya, di luar yang kita sekarang kan ada BPJS gitu. BPJS pun tidak semua 100% ditanggung oleh perusahaan. Nah, yang semacam ini, kalaupun ada pengeluaran nih perusahaan, baru boleh menjadi biaya kalau dikenakan PPh 21. Bagaimana bisa dikenakan PPh 21? Ya, atas pembayaran premi karyawan itu dianggap sebagai tambahan penghasilan ke karyawannya. Jadi pajak 21-nya naik. Nah, kalau itu dilakukan, maka baru boleh dijadikan beban di perusahaan. Kemudian kita lihat ada penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, tetapi diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan, bukan dalam bentuk uang. Kita ngasih benefit ke karyawan, misalnya semua karyawan mendapatkan jatah beras 10 kilo 10 kilo per orang per bulan misalnya ya. Itu sama dengan seperti kita sebenarnya ngasih tambahan penghasilan ke karyawan, tetapi tidak diwujudkan dalam bentuk uang. Nah, yang semacam itu sebenarnya perusahaan mengeluarkan uangnya, tetapi secara fiskal tidak boleh menjadi beban. Kemudian kita lihat ada jumlah yang melebihi kewajaran. Ya, seperti yang Ibu contohkan tadi ya, kalau misalnya kita ada pengeluaran untuk satu kantor, ya harus yang sama gitu. Ada yang lebih, maka lebihnya tidak boleh menjadi beban kantor. Begitu juga kalau kita terapkan ke kita sebagai orang pribadi yang menjalankan usaha, NPWP-nya NPWP pribadi, pengeluaran-pengeluaran usahanya juga harus mengadopsi ketentuan yang barusan kita baca ini ya. Nah, kalau ketentuan tadi kita ikuti, akan memberikan konsekuensi lebih lanjut apa? Ya, akan ada perbedaan antara perhitungan pajak, perhitungan laporan keuangan yang komersil dengan laporan keuangan yang fiskal. Hal ini terkadang memberikan imbas, eh, angka profitnya jadi berbeda antara laba rugi yang kita susun di komersil dengan laba rugi yang kita susun di fiskal. Nah, izin Ibu mau buka ini dulu. Mana tadi? Excelnya. Oh, ini dia.
Moga-moga kelihatan. Seperti Ibu sampaikan tadi ya, ada kelebihan dan kekurangan dalam menggunakan metode pembukuan. Kelebihan yang ke satu ini ya, pajak bisa dihitung dari keuntungan bersih. Dengan demikian, apabila perusahaan atau WP orang pribadi mengalami keuntungan, barulah wajib bayar pajak. Nah, konsekuensi yang kebalikan dari ini berarti apabila wajib pajak orang pribadi ini mengalami kerugian, maka tidak perlu bayar pajak. Kemudian apabila mengalami rugi, maka nilai kerugian itu dapat dikompensasikan. Kompensasi itu artinya sama dengan ini ya, disubstitusi itu, digeser gitu. Disubstitusi ke keuntungan tahun berikutnya. Jadi Ibu contohkan ya, misal tahun 2020 rugi 200 juta. Kemudian ternyata di tahun 2021 mengalami untung 300 juta. Nah, untuk tahun 2021 ini dilakukan kompensasi rugi. Sehingga keuntungan yang 300 juta ini ditutup dulu dari rugi yang 2020. Ini untung di 2021 ya. Sehingga ketemu untung bersih sebesar selisihnya yang dari sini baru bisa kita hitung pajaknya. Jadi walaupun di 2021 mengalami keuntungan 300 juta, tetapi rugi 2020 karena diputuskan untuk dikompensasi, maka ditutup dulu kerugian yang tahun lalu, membuat kerugian 2021 menjadi turun dan pajaknya dihitung dari keuntungan bersih setelah kompensasi rugi. Nah, ini beberapa keuntungan dari penggunaan metode pembukuan. Adapun yang dirasa menjadi sedikit kerugian gitu ya. Sebenarnya bukan kerugian ya. Lebih karena ada tambahan pekerjaan aja gitu ya. Karena WP harus membuat tadi ya, laporan keuangan lengkap. Harus ada itu. Laba rugi, neraca, kemudian daftar aktiva, kemudian
perhitungan penyusutan. Kalau misalnya mau dilengkapi dengan tadi ya, persediaan barang dagang, cash flow, semuanya menjadi wajib untuk disajikan. Nah, padahal yang namanya wajib pajak orang pribadi terkadang belum tentu punya kemampuan atau knowledge-nya untuk nyusun laporan keuangan ini. Nah, ini juga perlu Ibu sampaikan hal-hal yang membuat perbedaan ya, seperti tadi di slide antara laporan keuangan yang berlaku umum atau kita sebut komersil dengan laporan keuangan Ibu singkat LAPKEU yang fiskal. Perbedaannya tadi di slide sudah bisa dilihat yang ke satu dari aspek pendapatan usaha, di mana kalau menurut yang komersil, pendapatan usaha itu ya semua pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dijalankan. Adapun menurut fiskal, sebenarnya sama pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dijalankan, tetapi di fiskal itu pendapatannya kebagi. Yang ke satu ada pendapatan yang kena pajak, tapi ini sifatnya non-final. Kemudian ada pendapatan yang kena pajak final. Dan ada yang ketiga, pendapatan yang tidak kena pajak. Kalau istilahnya di perpajakan, bukan objek pajak. Dengan demikian, perbedaan konsep ini membuat, katakanlah ya contoh di laporan keuangan komersil kita mengakui pendapatan sebesar 10 miliar, maka di fiskal kita perlu menegaskan dulu 10 miliar ini benar-benar semuanya kena pajak non-final kah? Atau dia ada sebagian yang kena pajak final? Dan harus dipastikan ada atau tidak dari pendapatan itu yang ternyata bukan objek pajak. Jadi harus disortir dulu, dipastikan ini masuk kelompok yang mana. Kemudian dari aspek tadi ya, beban usaha. Secara komersil, semua pengeluaran yang dilakukan dalam kegiatan usaha dijalankan selama periode usaha berjalan, yaitu disebutnya beban gitu ya. Tetapi kalau secara fiskal, beban dibagi. Ada tadi beban yang benar-benar boleh mengurangi pendapatan usaha, dan ada beban yang tidak boleh mengurangi pendapatan usaha. Dari perbedaan ini membuat klasifikasi beban di laporan keuangan yang komersil, misalnya kita mengakui ada beban 7 miliar, secara fiskal belum tentu nilainya sama 7 miliar. Bisa jadi lebih kecil gitu. Nah, akibat dari perbedaan ini,
potensi yang bisa terjadi ya. Satu, besaran pendapatan komersil bisa jadi lebih besar daripada besaran pendapatan fiskal. Adapun untuk beban fiskal bisa jadi malah lebih kecil secara fiskalnya ya daripada beban secara komersil. Efek lebih lanjutnya laba fiskal bisa jadi lebih tinggi daripada laba yang komersil. Nah, akibatnya pajak pada laporan keuangannya fiskal itu seringnya lebih tinggi daripada perhitungan pajak pada laporan keuangan komersil. Nah, jadi hal ini yang jarang diketahui oleh masyarakat awam yang membuat orang secara umum itu mempunyai mindset bahwa apapun laporan keuangan yang kita sajikan, begitu kita kasih ke kantor pajak, pasti judulnya kurang aja bayar pajaknya itu. Nah, mindsetnya mereka jadi seperti itu. Padahal ini yang membuat ada perbedaan. Dan perbedaan prinsip tadi menyebabkan hasil akhirnya menjadi beda, yang mana perbedaan hasil akhir itu lebih sering tidak diharapkan oleh pelaku usaha. Nah, akan tetapi konsep yang pembukuan ini kan bisa diterapkan untuk orang pribadi dan perusahaan. Nah, nanti pada saat kita menyusun laporan keuangan untuk yang perusahaan di materi PPh Badan yang setelah UTS, kita akan ketemu yang seperti ini lagi gitu ya. Nah, tapi sekarang kita mau nyusun untuk yang orang pribadi dulu. Dari sini dulu sebelum Ibu lanjutkan dengan contoh soal, kalau ada yang mau bertanya silakan. Boleh Ibu izin bertanya? Ya, silakan. Kan tadi disebutkan untuk yang piutang tidak tertagih itu ya. Nah, itu untuk nominal atau batasan yang dia tidak diakui sebagai biaya pajaknya ada ada nominal khusus nggak, Bu? Atau ada plafon khusus nggak? Oke. Kalau plafon nggak ada, Mbak. Kalau plafon eh, sepanjang masih dalam batas wajar, belum ada. Nanti kalau udah kegedean baru tuh kantor pajak juga tetap ngikutin ada semua rasio di laporan keuangan tuh diikutin sama mereka. Jadi batasan DER, batasan ROI, ROA dan segala macam itu diikutin. Tetapi dalam konteks ketika nilainya sudah misalnya sangat besar gitu ya. Yang pertama perlu Ibu jelaskan dulu mengenai kenapa si piutang tidak tertagih itu jadi tidak boleh mengurangi penghasilan menurut fiskal ya, menurut fiskal ya. Namanya juga kita ada piutang. Piutang itu kan sumbernya dari adanya penjualan ya Mbak ya. Kemudian dalam penjualan ini ternyata customer belum bayar. Nah, bisa jadi belum bayarnya itu memang kesepakatan dikasih waktu. Bisa jadi karena ya harusnya udah bayar tapi belum bayar aja. Atau pesen misalnya saya order dulu. Mengakibatkan jadi barangnya yang sudah kita keluarkan ini kita belum dapat uangnya. Nah, sementara di dalam praktek kita menjalankan kegiatan usaha yang semacam ini kan sangat lazim terjadi. Gak mungkin juga kita mengharapkan semua penjualan atau jasa yang kita berikan ke pihak lain itu langsung cash-cashan aja itu. Gak mungkin. Pasti akan ada aja customer yang bayarnya nanti atau minta tempo. Yang namanya piutang otomatis pasti terjadi. Akan tetapi masing-masing perusahaan kan pasti beda-beda
berapa besar potensi mereka bisa punya piutang. Ada loh perusahaan yang bahkan nilai piutangnya sangat kecil, tapi ada perusahaan yang piutangnya gede banget. Nah, untuk yang piutangnya gede banget ini, maka akhirnya jadi eh, ikut naik nih level piutangnya. Ada piutang yang dikategorikan jangka pendek, ada piutang yang dikategorikan jangka panjang. Piutang jangka pendek biasanya yang kurang dari 1 tahun, sudah diestimasi ya lunas lah gitu ya. Piutang jangka panjang yang lebih dari 1 tahun. Ibu yakin semuanya udah pada tahu karena namanya juga karyawan. Akan tetapi dari piutang jangka pendek dan jangka panjang ini bisa dibikin kelas-kelasnya lagi kan gitu. Ada piutang jangka panjang yang jangka panjangnya lebih dari setahunnya masuk kelompok yang mana ini gitu. Masuk kelompok yang mana? Apakah yang masih kurang dari 3 tahun? Apakah sudah yang antara 3 sampai 5 tahun? Apakah yang sudah lebih dari 5 tahun? Bahkan ada yang lebih dari 10 tahun misalnya gitu ya. Nah, masing-masing perusahaan belum tentu bikin klasifikasi sebagaimana yang Ibu tuliskan barusan. Tetapi ada yang menerapkan ini. Batasan perusahaan mau menerapkan kurang dari setahun, lebih dari setahun, kurang dari 3 sampai 5 dan segala macam. Itu kan tergantung kekuatan cash flow perusahaan masing-masing nggak ya? Kan gitu ya. Saya masih kuat nih, klien nggak bayar sampai misalnya 3 tahun ke depan. Tapi ada yang udah kolaps, nggak bayar belum nyampe 3 tahun dia udah nggak sanggup gitu. Nah, ada lagi pengklasifikasian untuk wah ini jenis-jenis transaksi dari customer yang modelnya bakalan susah bayarnya nih. Kalau udah sering mengalami yang seperti ini, akhirnya mereka bikin inilah penyisihan piutang. Penyisihan piutang ini biasanya dilakukan karena untuk berjaga-jaga apabila ada tagihan yang Gagal bayar. iya tidak tertagih sama sekali gitu. Kan logikanya kalau sampai itu uang tagihan kita nggak masuk, kita rugi bandar kan ya. Barang udah kita Ya. kasih. Waktu untuk mendapatkan barangnya aja kan kita udah keluar duit buat modalnya kita gitu ya. Margin nggak dapet, modalnya kita habis. Nah, rata-rata yang mengupayakan adanya penyisihan piutang ya karena frekuensi piutangnya besar dan ada melihat dari peristiwa tahun-tahun sebelumnya yang tadi itu tidak tertagih sama sekali atau gagal bayar. Dana penyisihan piutang biasanya baru dipakai ketika ya batasan masing-masing perusahaan sekali lagi beda-beda. Seperti Ibu sebutkan tadi ada yang 2 tahun dia udah nggak kuat lagi, ada yang sampai 5 tahun dia masih oke nggak masalah. Ada klien Ibu yang eh, saldo piutangnya pas Ibu tanya ini udah 5 tahun lebih nih Mbak nggak bayar-bayar ini. Kalau lu masih kuat ya ya alhamdulillah dagangan gue masih tetap berjalan begitu ya. Nah, ketika menurut si pelaku usaha ini sudah dalam batas yang udah deh. Begitu udah lebih dari 5 tahun ini artinya udah nggak bakalan balik gitu. Nah, untuk menutup yang nggak bakalan balik tadi daripada kita rugi-rugi sama sekali, ya ini jauh-jauh hari dilakukan penyisihan piutang. Tetapi kalau kita memperhatikan konsepnya tadi kan sama dengan kita nabung, misahin duit sedikit demi sedikit yang baru akan kita pakai pada saat nanti benar-benar ada tagihan yang gagal bayar kan gitu. Baru itu nanti dana penyisihan piutangnya kita gunakan untuk menutup. Nah, kalau misalnya kita udah prediksi ini ada customer PTA, dia belanja katakanlah sampai 1 M. Yang udah dibayar sampai hari ini baru 100 juta. Dan eh, dari tanggal dia belanja sampai dengan sekarang, ini kurang lebih udah ada
jalan 4 tahun. Susah banget, orang udah pindah-pindah apa segala macam kayak begitu-begitu gitu ya. Nah, kita udah estimasi udah 4 tahun nih. Setahun lagi nih udah gagal bayar nih pasti ini. Nanti kita bisa ambil dana penyisihan piutang yang kita simpan selama ini. Ternyata 6 bulan berikutnya dibayar dong. Misalnya gitu ya. Ternyata dibayar. Lunas nih utangnya. 5 tahun kurang. Nah, berarti apa? Yang namanya dana cadangan untuk penyisihan piutang ini kan kita tentatif tadi ya. Kita jaga-jaga kalau seandainya ada yang gagal bayar, baru itu bisa kita pakai. Nah, kalau sampai gagal bayar beneran uang bisa kita gunakan, kalau ternyata kayak begini dilunasin sama si customer, ya berarti kan kita nggak akan pakai itu dana penyisihan piutang tak tertagih. Nah, dengan demikian, uang yang sudah kita pisahin untuk nabung, untuk kepentingan penyisihan piutang tak tertagih tadi, ada potensi itu bakalan tertagih. Nah, kalau sekarang kita misalnya yang kita sisihkan itu kita anggap sebagai beban dan mengurangi laporan keuangan. Lah kalau nanti sama customer-nya ternyata dibayar lunas terus gimana? Sekarang sama kita sisihin terus kita jadikan beban. Ntar tahu-tahu dibayar gitu. Karena udah ternyata kayak gini walaupun sudah mendekati batas ternyata dibayar. Berarti yang kemarin diakui beban kan nggak jadi. Nah, karena semacam itu sifatnya, maka oleh kantor pajak kalau yang namanya masih penyisihan piutang tak tertagih, nggak boleh dulu jadi beban. Walaupun kita sudah misahin duitnya. Nggak boleh dulu diakui sebagai beban. Kapan boleh jadi beban? Ketika tadi, ini misalnya udah limit 5 tahunnya lewat, kemudian benar-benar tidak kembali ya uangnya ya, tidak diperoleh nih pembayaran tagihan. Sudah beban kerugian gitu ya, Bu. Betul. Kita sudah melakukan upaya-upaya macam-macam dari mulai ngirim surat tagihan gitu ya. Udah sampai kita datengin juga. Nah, udah adalah upaya macam-macam untuk melakukan penagihan tadi. Fix sudah sampai beneran tidak tertagih lewat batas-batas mana? Batasnya kami, Pak, gitu. Nah, Hmm. itu baru bisa diakui sebagai beban. Dan nih, tapi itu pun kesepakatan antara Ikatan Akuntan Indonesia dengan Dirjen Pajak membuat yang namanya piutang tak tertagih ini pada saat piutang tak tertagih mau dijadikan beban ya, akan diakui sebagai beban, maka harus memenuhi syarat. Syaratnya tadi ya, yang ke-1 bahwa telah dilakukan upaya penagihan. Kemudian kita bikin tuh list tagihan tak tertagihnya dengan identitas customernya yang lengkap. Dia belanjanya apa, tanggal berapa, nilainya berapa rupiah gitu. Lengkap identitasnya sampai ke NPWP customernya sebutin semuanya. Nah, dari list ini kemudian serahkan list tersebut ke kantor pajak dan ke kantor lelang negara. Habis gitu bikin pengumuman atau diiklankan. Kalau dulu itu diiklankannya di koran atau tabloid, sekarang karena udah nggak musim pakai koran atau tabloid, bisa diiklankan di radio atau pakai selebaran atau misalnya sekalian ke TV gitu ya. Syaratnya 7 hari berturut-turut. Nah, si iklannya ini kalau sekali lagi kalau dulu pakai koran atau tabloid, kita bawa itu koran atau tabloidnya. Kasihkan sekalian ke kantor pajak dan kantor lelang. Nah, nanti dideklar oleh negara
Oke, boleh dihapuskan piutangnya. Kita di neraca penyisihan piutangnya berkurang, pindah ke laba rugi dijadikan beban. Ketentuannya seperti itu. Banyak yang bilang, ribet Bu. Iya memang ribet. Karena kenapa dibikinnya seperti ini? Ya pertama biar nggak semua orang ada tagihan kemudian mau dijadikan beban. Ada tagihan nggak kebayar mau dijadikan beban. Efek buat si pelaku usaha yang melakukan penghapusan piutang. Kan ada beban tambahan. Beban tambahannya apa? Ya ini, piutang yang tidak tertagih. Masuk ke expense gitu. Masuk ke rincian biaya dan beban. Adanya beban tambahan ini akan membuat laba turun dan membuat pajaknya turun. Nah, negara juga jadinya tidak segampang itu gitu mengizinkan penghapusan piutang diakui sebagai beban. Makanya dibikinlah bersyarat. Nah, efek untuk si customer ya, nanti pengakuan piutang yang tidak dibayar tadi gitu ya, itu oleh negara akan diperhitungkan sebagai pendapatan. Pendapatan siapa? Pendapatannya customer. Kok pendapatan? Lah iya, wong dia belanja dapat barang tapi nggak bayar. Jadi nggak ada pengeluarannya. Dia bisa dapat barang gitu kalau kita misalnya dagang gitu ya. Ya sama dengan dapat pendapatan dong. Nah, efeknya apa? Akan dikenakan tagihan pajak. Begitu, Mbak. Mengenai nominal batasan sepanjang masih belum over gitu ya. Ada sih prosentase yang menjadi tolok ukurnya. Ibu nggak hafal. Tetapi sepanjang masih belum melewati batas yang wajar tadi, nilai piutang tak tertagihnya harus memenuhi syarat ini dulu, baru boleh dihapuskan. Yang lebih repot karena yang kita bahas sekarang ini wajib pajak orang pribadi, jarang yang melakukan pencatatan yang lengkap atas piutang. Jadi seringnya kalau sampai ada penjualan-penjualan yang tidak terbayarkan itu, mereka lebih banyak diikhlaskan aja. Mau kita jadikan beban, gak bisa. Karena kebanyakan misalnya, Pak, mana catatannya yang penjualan-penjualan Bapak yang customernya nggak bayar? Wah, udah lama Bu, udah gitu. Seringnya begitu. Nah, kalau perusahaan mungkin akan lebih detail gitu ya. Jadi bisa kita minta mana Pak list piutangnya gitu, bisa. Yang orang pribadi jarang, tetapi ini diizinkan. Baik, apakah cukup atau ada yang mau tanya lagi? Sudah, Bu. Terima kasih. Ya, ini coba kita lihat contoh kasus yang pembukuan untuk orang pribadi. Ceritanya nama pengusahanya Pak Bramantio, usahawan, buka toko, dagang, ATK, dan perlengkapan sekolah. Usaha telah dijalankan sejak 7 tahun lalu, di tahun 2018 mencapai angka penjualan kotor 10 M sekian. Dari omset usahanya di 2018, laporan keuangannya kurang lebih sebagai berikut. Nah, ini ilustrasinya sebentar ya. Ini penjelasan mengenai pengeluaran harga pokoknya, kemudian beban administrasi dan operasional, ya. Masih belum diketahui berapa laba usaha dan lain-lain.
Nah, disebutkan bahwa selama tahun 2018, ini Ibu naikkan dikit. Pak Bramantio ini sudah ada mengangsur pajak setiap bulan sebesar 32.500.000 sebulan. Gede nih buat orang pribadi bayar segini tiap bulan, gede. Jika status tanggungan keluarganya K3, mohon dapat ditentukan berapa laba kotornya, kemudian Anda akan diminta untuk melakukan koreksi positif negatif di akun yang mana saja yang perlu dikoreksi positif negatif. Oke, kita Ibu jelaskan dulu konsepnya untuk menyusun laporan keuangan yang langsung yang fiskal gitu ya. Dari data rincian yang disajikan, terkadang ada kasusnya yang laporan keuangan sudah disusun, berarti itu laporan keuangan yang komersil. Adapun untuk contoh kasus yang ada di sini, semua HPP dan beban-beban usahanya sudah disajikan, tetapi belum dirapikan menjadi bentuk laporan keuangan. Maka kewajiban Anda untuk menyusunnya menjadi laporan keuangan. Pertama yang perlu dijadikan pokok perhatian adalah tahun pajaknya dulu. Tahun pajaknya, karena tahun pajak membuat perbedaan tarif yang mana yang akan kita pakai untuk ngitung pajak. Nah, karena ini kasusnya pembukuan, tarif yang dipakai ada tarif progresif. Tarif progresif yang bertingkat itu 5, 15, 25, 30, kalau sekarang udah nyampe 35. Nah, karena tahunnya 2018, maka kita pakai tarif progresifnya yang persentasenya mencapai di paling gedenya 30%. 30. Ya, jadi ada 4 lapis itu ya. Nah, karena 4 lapis berarti level-levelnya juga nanti harus diperhatikan, jangan sampai salah ngitung. Nah, ini sudah dijadikan laporan fiskalnya ceritanya. Penghasilan usaha seperti di soal 10.250.000, harga pokoknya disusun dulu, ya, totalnya 7 miliar sekian, laba kotornya 3 sekian, biaya-biaya kita masukkan dulu semuanya, ketemulah angka total beban. Dari total beban ini ada laba bersih sebelum ini ya, laba bersih usaha. Kemudian ada penghasilan lain dan biaya lain, di mana ada penghasilan bunga bank dan biaya administrasi bank. Nah, setelah ditambah penghasilan lain dan dikurangi biaya lain, ketemulah laba bersih usaha sebelum pajak. Laba bersih usaha sebelum pajak dikurangi PTKP, diketahui PTKP-nya K3, ini angka rupiah PTKP-nya. Sisanya adalah penghasilan kena pajak yang kemudian kita hitung tarif progresifnya. Alurnya seperti ini ya, Mbak. Alurnya dari penghasilan usaha yang bruto sampai ketemu PPh 25. Tetapi kalau misalnya sekarang kita susun kembali lah gitu, hanya untuk mengetahui bagaimana konsep perhitungannya. Untuk harga pokok penjualan yang ada di soal di sini, ini tinggal kita pindahkan saja. Dan kalau untuk tadi ditanya koreksi fiskal, yang mana saja yang bisa kita lakukan koreksi. Yang bisa kita lakukan koreksi seperti yang tadi, pendapatan dan beban. Pendapatan kita harus memastikan ini pendapatannya yang kena pajak non final kah atau kena pajak final atau yang bukan objek pajak. Nah, kalau yang bukan objek pajak itu yang pendapatan dari
Sumbangan, hibah, ziswaf, itu yang bukan objek pajak. Kalau yang ada di sini, kita memperjelas dari membaca di soalnya, bahwa ini adalah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usaha berdagang ATK. Nah, karena pendapatan usaha dari perdagangan itu masuk kelompok yang dikenakan pajak non-final. Jadi secara laporan keuangan fiskalnya, ini kita akui semuanya. Ini kita akui semuanya. Tidak ada yang dipermasalahkan. Kemudian di harga pokok, ada biaya pembelian kertas, alat tulis, perlengkapan kantor, beban pengiriman barang masuk. Kalau kita perhatikan dari jenis biayanya dan korelasi dengan jenis usahanya, ini benar-benar adalah biaya yang perlu dilakukan agar bisa berdagang ATK gitu. Nah, karena sifatnya yang seperti itu, maka ini semua biaya yang boleh mengurangi penghasilan. Dengan demikian atas HPP, beban-beban HPP, kita akui semuanya. Ini Ibu langsung ambil jumlah totalnya aja ya. Nah, gini. Jadi secara komersil dan fiskal kita mendapatkan margin yang sama. Baru kita berpindah ke biaya usaha. Biaya gaji adalah biaya yang memang harus kita keluarkan. Kita punya usaha, ada karyawan, kita otomatis bayar gaji ke mereka. Dengan demikian pengeluaran biaya gaji ini kita akui semuanya. Biaya listrik, air kantor. Ya normalnya kegiatan usaha pasti pakai listrik, kemudian ada pengeluaran untuk air gitu ya di kamar mandi dan segala macam. Apabila tidak ada keterangan yang menyebutkan atau memberikan indikasi hal yang berbeda, maka biaya yang semacam ini yang ada korelasi terhadap kegiatan usaha, itu yang kita sebut biaya 3M tadi, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Jadi ini bisa kita akui di laporan keuangan fiskal. Biaya telekomunikasi juga bisa kita akui. Biaya transport bisa juga. Perawatan kendaraan, perawatan gedung, penyusutan gedung. Nah, yang baru jadi masalah biaya entertain. Karena sifat biaya entertain yang belum tentu habis kita mengentertain customer terus mereka jadi belanja. Belum tentu kita mengentertain calon gitu ya. Customer terus mereka jadi beli di tempat kita. Nah, karena sifatnya yang tadi masih tidak bisa menjamin atas kita keluarin biaya entertain bakalan dapat penghasilan gitu ya, karena masih tidak bisa terjamin, maka ketentuan pajaknya cuma bisa diakui 50% saja. Nah, kalau kayak gitu berarti di kolom koreksi ini kita potong 50% dari nilai biaya yang ada. Berarti secara fiskal kita mengakui biaya entertain separohnya setelah dilakukan koreksi. Kalau misalnya kalian, ibu udah hafal gitu, kita mau taunya dari mana? Taunya dari buka undang-undang PPh pasal 6 dan pasal 9. Nah ini nanti ibu kirimkan list beban fiskal. Ada nggak Kowi di itunya kita? Belum Bu, nanti kita upload mungkin ya Bu. Ya, oke. Nanti kita Siap Bu. berikan ya. Nah, jadi beban-beban yang lain ini bisa kita akui sama. Khusus untuk biaya entertain kita cuma bisa akui separuhnya saja. Jadi kalau misalnya ini biayanya kita jumlah yang secara fiskal menjadi lebih kecil daripada beban yang komersil.
Ibu mohon maaf Ya, gimana? Gimana, Mbak? Halo? untuk yang telekomunikasi. Kalau yang beban biaya telekomunikasi, kalau Gimana? misal Gimana? itu ya include biaya pulsa karyawan gitu, karena Oh, misalkan di bagian marketing dikasih nih biasanya kan, purchasing dikasih gitu. Itu dikoreksi juga kan ya Bu 50%. ya. Makanya biaya telekomunikasi rinciannya terdiri dari apa saja? Rinciannya ya, biaya untuk WiFi internet, kemudian Telkom kantor, dan ada untuk pulsa, sementara nilai total telekomunikasinya itu 22 juta gitu ya. Ini totalnya 22 juta. Untuk internet kantor, katakanlah 1.500.000. Kemudian telepon kantornya misalnya 17 jutanya. Nah, sisanya adalah si pulsa misalnya gitu ya. Ini yang akan dipotong 50% yang pulsanya. Karena kepentingannya ya kayak tadi, pulsa ditaruhnya, dipasang di handphone, handphone dibawa kemana-mana, kita tidak bisa menjamin pulsa yang kita kasih itu benar-benar full hanya untuk nelpon masalah kantor doang gitu. Mungkin pulsa udah ditaruh di HP itu terus kita eh, nggak pakai untuk keperluan pribadi kan nggak mungkin. Nah, karena sifatnya masih seperti itu, maka diakuinya separuh. Tetapi kalau dalam biaya telekomunikasi tadi isinya cuman nggak tanpa ada pulsanya, ya ini bisa kita akui semuanya gitu, nggak masalah. Yang penting pada saat penyajian si laporan keuangan, masing-masing udah tahu mana limit dari beban-beban yang boleh dan yang tidak boleh. Nah, yang tidak boleh itu treatmentnya seperti apa? Listnya nanti ada rinciannya. Mbak kan berarti kalau sudah bisa bertanya seperti itu, mungkin ya kantornya udah sering melakukan audit gitu kan? Atau Mbak sendiri bagian teks di kantor gitu, atau pernah mengalami eh, audit dari kantor pajak, atau minimal di SP2DK kan gitu. Nah, itu tinggal dijelaskan seperti ini. Makanya kadang-kadang di SP2DK pun eh, kantor pajak suka minta, coba nih atas beban ini saya minta, ini biaya telekomunikasi tolong dikoreksi ya 50%. Nah, kita bisa jelaskan, ini isinya seperti ini kok Pak, gitu. Dari 22 juta langsung dipotong 50% begitu. Iya Baik, Bu, apakah makasih banyak Bu. saya bisa dipahami? Ya, makasih. Tetapi dia adalah penghasilan yang bersifat final. Kenapa final? Karena atas bunga bank sudah dipotong pajak sendiri oleh pihak bank. Makanya waktu ada pendapatan bunga bank, di laporan keuangan yang komersil mau kita masukkan, silakan. Tetapi di laporan keuangan fiskal, ini harus kita koreksi. Berbeda dengan biaya administrasi bank. Biaya administrasi bank ini bukan beban yang final, sehingga di laporan keuangan yang fiskal kita masih bisa akui beban administrasi bank sebagai beban yang mengurangi penghasilan usaha. Jadi secara fiskalnya kita ikutin. Nah, sekarang ini laba
yang bersih sebelum pajak, ya. Kemudian PTKP-nya K3, K3 ngitungnya buat si kepala keluarga 54 juta, untuk status kawinnya 4,5 juta, dan untuk 3 orang tanggungan 3 kali 4,5. Kelebihan ininya kali saya. Tuh 2, 3, iya kelebihan 0. Kalau sudah dikurangi PTKP, dikurangin yang tidak kena pajak, sisanya ini kena pajak. Nah, dari yang sisa kena pajak ini, kita hitunglah pajaknya dengan menggunakan tarif yang progresif 5-30%. Nah, ceritanya ini di laporan keuangan yang komersil yang di sebelah kiri ya. Kita hitung laporan keuangan pajak dari laporan keuangan fiskalnya 5% dikali, karena ini tahunnya 2018 jadi masih dikali 50 juta. Nah, kemudian 15%-nya dikali 200 juta. Kata-katanya sampai dengan 250 ya, tetapi ini dikali 200 karena ini penghasilan kena pajaknya 2 ini sampai dengan 250 gitu. Nah, untuk lapis yang ketiga 25% dikali 500 juta, 250 sehingga mencapai 500. Dan sisa yang terakhir 30%-nya dikali, biar nggak bikin pusing, ini aja dikurangi 500 juta. Nah, ini adalah pajak Pak Bramantio setahun. Karena ada info di soal bahwa dia membayar pajak sebesar 32.500.000 per bulan kali setahun, maka 32.500.000 yang sudah dibayar per bulan tadi kita hitung untuk mengurangi berapa pajak yang harus dibayar di akhir tahun. Dari sini kita bisa lihat bahwa ada sedikit perbedaan perhitungan ya, padahal ya. Sedikit perbedaan perhitungan antara yang komersil dengan yang fiskal, tetapi membuat, nah ini efek pajaknya. Mana tadi? Efek pajaknya jadi berubah. Gitu. Nah, yang semacam ini yang nanti akan diminta untuk dijadikan latihan ya. Kayak latihan yang kemarin kan baru nyampe ke yang normalnya ya. Nah, ini untuk yang pembukuan nanti dijadikan latihan juga. Nah, sebelum kita akhiri karena sudah jam 20, kalau ada yang mau ditanyakan nanti ini Ibu save untuk jadi contohnya. Tidak ada ya. Kalau begitu Ibu jelaskan sedikit mengenai pengertian koreksi positif negatif sebentar.
lah. Misalnya pendapatan eh, di laporan keuangan komersil semula 500 juta. Ternyata di fiskal kita mengakui pendapatannya bukan 500 tapi 600. Nah, kemudian kalau terjadi sebaliknya gitu ya. Di fiskal misalnya yang kena pajaknya 350. Logika yang terjadi atas hasil yang semacam ini. Kalau semula pendapatan kita akui 500 tapi ternyata menurut fiskal 600, logika yang harus kita pakai adalah logika laporan keuangan. Ketika pendapatan lebih tinggi, maka keuntungannya akan menjadi bagaimana gitu. Bertambah, Bu. Ya, karena keuntungan akan naik, pajaknya bagaimana? Pajaknya Pajaknya ikut gimana? naik juga. Ikut naik. Ya. Nah, yang semacam ini jenis koreksi positif. Positif. Berarti kalau semula 500 di fiskal diakui cuma 350, yang terjadi sebaliknya gitu kan? Keuntungannya turun, Turun. pajaknya juga turun. Turun. Nah, yang semacam ini koreksinya negatif. Sekarang kita lihat dari aspek beban. Beban dengan akun-akun HPP itu sifatnya sama. Kenapa? Sama-sama mengurangi penghasilan. Jadi misalnya Ibu taruh angka yang mirip ya. Logikanya dulu. Beban semula di laporan keuangan komersil kita akui 500. Ternyata menurut fiskal bebannya nggak 500, 600 gitu. Logikanya bagaimana terhadap keuntungan? Untungnya berkurang, Bu. Untungnya Ya, turun. tuh. Untungnya akan mengecil. Mengakibatkan pajaknya juga mengecil Turun. gitu ya. Nah, yang mengakibatkan pajaknya turun, koreksi negatif. Ya, ini yang terjadi sebaliknya. Nah, nanti kalau misalnya kalian susun laporan keuangan di kantor, terus mau kelompokkan ini koreksi positif atau negatif di SPT tahunan kan ada formnya gitu kan, suruh ngisi di halaman depan. Mana yang masuk koreksi positif, mana yang masuk koreksi negatif. Ngelihatnya untuk beban ya dan HPP. Bukan per total gitu. Kayak gini nih. Kayak di laporan tadi tuh. Yang dilihat bukan total HPP-nya, tetapi per itemnya gitu. Contoh di biaya entertain. Semula menurut laporan keuangan komersil biaya entertain 29.500.000. Nah, ternyata menurut fiskal 14.750.000. Biayanya mengecil. Berarti koreksi apa ini? Positif, Bu.
Tuh, gitu ya. Jadi nanti dilihatnya per item. Baru dikumpulkan. Oh, total koreksi positif ada berapa rupiah? Ini koreksi positif. Total koreksi negatif ada berapa? Ini. Baru nanti setelah ketemu akumulasi berapa nilai koreksi positif, berapa nilai koreksi negatif, ditaruhlah di form depan itu sesuai klasifikasinya. Apa penyebab koreksi positifnya? Pilih yang mana. Apakah karena ada peningkatan beban? Apakah karena ada biaya yang dihapuskan, tidak kita akui? Baik, jadi yang perlu diperhatikan untuk nyusun laporan keuangan fiskal di pembukuan ini, sekali lagi dari mulai PTKP-nya, perhatikan untuk ngitung PTKP yang benar. Tahun pajaknya karena mempengaruhi tarif pajak mana yang mau kita pakai, cara ngitung pajaknya pakai yang mana. Kemudian jenis usaha perlu kita perhatikan untuk apa ya tadi, untuk ngelihat biaya-biaya yang dikeluarkan ini ada korelasi nggak terhadap kegiatan usaha. Wajar nggak ada biaya ini ya, untuk kegiatan usaha perdagangan ATK. Nah, tambahan item yang mana yang perlu dijadikan acuan nanti Ibu minta Pak Kowi masukkan ke WhatsApp group untuk dijadikan pegangan pada saat mengerjakan soal latihan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakankah sebelum Ibu tutup? Ibu maaf mau tanya, Hmm, kalau misalkan dari hasil perhitungan di laporan keuangannya kitanya malah lebih bayar, itu bisa direstitusi Ibu kalau orang pribadi juga atau dikompensasi? bisa, sama-sama bisa, Bisa, bisa ya. Kasih Bu. sama-sama bisa. Tinggal kitanya siap nggak siap aja untuk ngadepin pemeriksaan. Orang pribadi kan apa ya? Ya kalau namanya perusahaan memang sudah siap sendiri, ada divisi accounting and tax gitu. Orang pribadi jarang yang menyiapkan seperti itu gitu. Jadinya ada yang wah baru dapat SP2DK aja udah diabetesnya kambuh langsung diopname gitu ya. Itu baru dapat SP2DK. Nah, kalau sampai dia minta restitusi kan berarti konsekuensinya audit. Audit itu kan tahapannya lebih lama ya. Jadi banyak yang lebih memilih untuk alah udahlah gitu daripada diperiksa. Karena sekarang kalau pemeriksaan itu rekening koran kita telat ngasih aja kantor pajak udah kalem, nggak marah. Karena mereka udah minta langsung ke OJK. Jadi apa yang kita susun di laporan keuangan, di jurnal, di ledger, kalau nggak inline dengan arus uang yang ada di rekening koran, ya habis kita. Kita harus bisa ngejelasin itu uang masuk di rekening koran itu uang apa aja. Kalau misalnya pribadi kan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan dagang bisa jadi ada di rekening yang sama. Nah, ketika diaudit di tahun 2024 untuk laporan keuangan tahun 2021, udah wassalam itu isinya laporan yang ada di rekening koran itu uang apa aja, udah boro-boro masih inget gitu. Jadi akhirnya banyak yang lebih memilih untuk nggak mau untuk dikenakan pemeriksaan. Ya udah, yang mana yang cara yang lebih safe misalnya. Tapi kalau wajib pajak yang merasa oh pembukuan saya lengkap, oh saya komplit gitu, mau ditanya apa aja saya dokumen ada.
dari berapa tahun yang lalu semuanya kesimpan nota-nota, bond, mau belanja, mau yang kita kasih ke customer kita ada semuanya. Silakan. Kalau ready seperti itu silakan karena itu hak. Jadi memang bisa diminta kembali, silakan. Mau dikompensasikan pun akan ada konsekuensi di audit juga, Mbak. Gitu. Jadi yang penting siap dengan segala resiko apa yang harus jalanin, itu aja. Kalau ke wajib pajak ke klien, Ibu pasti sampaikannya begitu. Bukan berarti kita ngajak mereka untuk nggak usah diminta uangnya gitu, enggak. Tapi kalau Bapak siap ketemu tim pemeriksa pajak, kami siap dampingi, yang penting Bapak nggak sakit gitu. Dokumen-dokumen ada, lengkap semuanya bisa dipertanggungjawabkan, angkanya, arus uangnya ke sana kemarinya Bapak bisa jelasin, ya udah ayo gitu. Kalau misalnya dari kalian ada yang sudah mulai apa membuatkan gitu ya laporan pembukuan, laporan keuangan, punya pemilik-pemilik usaha, yang jelas dipastikan kelengkapan dokumennya sampai dengan 5 tahun jangan dibuang, masukin aja ke kardus taruh di situ gitu, dan arus uang, arus barangnya jelas tercatat semuanya. Kalau yang untuk orang pribadi asal bisa dipastikan pisahin yang mana keperluan usaha, yang mana keperluan pribadi. Kalaupun dalam satu rekening yang sama, tetap harus dibikin ininya penjelasannya itu. Oh, ini uang memang dari penjualan usaha, ini uang dari ada titipan saudara misalnya. Oh, ini uang dari temen ngasih DP belanja misalnya gitu. Atau ini uang apa ya, itu diperjelas begitu aja. Makasih banyak, Bu. Ya. Yang lain ada yang mau bertanya lagi kah? Atau udah ngantuk kali ya? Tidak ada wanita kalau ditanya Cukup, ini, Bu. ya ini dilamar bagaimana kamu mau apa enggak, diem aja. Artinya mau, tahu. Berarti kalau ini ditanyain udah diem aja tuh artinya udah pada ngerti semuanya. Alhamdulillah. Jadi bagaimana kita tutup dengan hamdalah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudahi kuliah malam ini. Nah, sekali lagi Ibu minta untuk difoto dulu. Mangga kita on cam. Difoto Pak Kowi. Baik Bu, siap. Ya, Bentar. Oke. Sebentar, Bu, sebentar. iya.